Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum latunsuruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian niscaya pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah bi du'afaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman dan seagama dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membagikan satu video yang dimana video ini berisi tentang ceramahnya Habib Rizik, yang beliau ini tidak suka dengan rezim yang pada saat ini. Karena apa? Karena rezim ini ingin mencuri, ingin merampas tanah yang ada di Rempang. Sedangkan orang-orang Rempang di sana mereka telah berpuluh-puluh tahun nenek moyang mereka di sana, maka mereka tidak ingin tanah mereka diambil oleh rezim ini dan diinvestasikan ke Cina. Maka bagaimana kita dengar ceramahnya Habib Rizik yang sebentar ini, dan kita heningkan cipta barang sebentar saja untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Rempang. Semoga perjalanan perlawanan mereka mendapatkan secercah cahaya dan membuka hati para pejabat, hati presiden untuk tidak jadi mengalokasikan tanah tersebut untuk investasi ke Cina. Mari kita simak videonya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum latunsuruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian niscaya pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah bi du'afaikum, lantaran orang-orang lemah yang ada di antara kamu. Saudara, orang-orang lemah itu kunci kemenangan kita. Orang-orang lemah itu kunci datangnya pertolongan Allah. Orang-orang lemah tersebut, saudara, bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan pertolongan, keberkahan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan orang lemah disakiti. Sudah lemah ditindas, sudah lemah tidak berdaya, saudara, diintimidasi, sudah lemah terus disakiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, jangan diam. Penderitaan saudara-saudara kita di Rempang Melayu sana, di Barelang, Batang, Rempang sampai Pulau Galang, saudara, penderitaan mereka harus jadi penderitaan kita, saudara. Duka mereka adalah duka kita. Jangan biarkan mereka, saudara, dianjing-anjingkan. Jangan biarkan mereka ditangkapi. Jangan biarkan mereka ditandasi. Umat harus bangkit bela orang-orang yang terzalimi, saudara. Takbir. Siap bela orang yang terzalimi. Siap bela rakyat miskin. Siap bela rakyat yang tertindas. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kepada segenap para habaib, para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang sangat kita muliakan, wabil khusus segenap pengurus daripada masjid yang kita cintai ini, dan teristimewanya untuk akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram al-habib Muhsin bin Zaid al-Attas yang sudah tidak kurang dari 25 tahun mengajar di masjid ini, ya ikhwan. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama mendengarkan khutbah Jumat yang luar biasa dari Waladil Mahbub Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Kita semua diingatkan tentang, saudara, pentingnya kita peduli kepada sesama muslim. Kita tahu bahwa bulan ini merupakan bulan lahirnya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi kita adalah merupakan sosok yang sangat peduli dengan umatnya, ya ikhwan. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Luar biasa ayat ini, ya ikhwan. Dalam ayat ini
Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita, menyampaikan kepada kita di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita tentang siapa, apa dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul, seorang utusan yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yang mana? Min anfusikum, rasul yang berasal dari jenis diri kalian sendiri, dari jenis manusia, bukan jin, bukan malaikat, saudara. Bahkan dalam qiraat yang lain disebutkan min anfasikum, dari orang yang paling bagus di antara kalian semua. Bagaimana itu rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, yang mana rasul ini akan merasa sangat berat, terbebani, ma'anittum, atas segala apa saja yang kamu derita. Subhanallah, Allah yang kasih kabar. Derita kita derita Nabi, susahnya kita susahnya Nabi, sulitnya kita sulitnya Nabi, sedihnya kita sedihnya Nabi. Harisun alaikum, di mana sang rasul yang diutus oleh Allah ini sangat perhatian kepada kamu sekalian, selalu menginginkan kebahagiaan untuk kamu sekalian. Suka kita suka Nabi, duka kita duka Nabi, susah kita susah Nabi, senangnya kita juga senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah nyatakan, bil mu'minina raufur rahim. Sang Nabi ini punya sifat bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, rauf rahim. Apa itu rauf? Dari kata ra'fah, saudara, yang selalu welas asih. Kalau orang Jakarta bilang kagak tegaan kalau melihat umatnya, saudara. Welas asih, kagak tegaan, saudara. Raufur rahim, dan penuh kasih sayang terhadap umatnya. Subhanallah. Jadi Allah yang mengabarkan kepada kita bagaimana kecintaan Nabi terhadap umatnya dan bagaimana kepedulian Nabi terhadap umatnya. Saking peduli, saudara, suka kita jadi suka Nabi, duka kita jadi duka Nabi. Ahibba'il kiram, maka itu jangan sekali-kali, saudara, kita membiarkan umat Nabi dalam duka. Kalau kita membiarkan umat Nabi dalam duka, berarti kita membiarkan Nabi dalam duka, saudara. Dan jangan biarkan umat Nabi ini menangis, tertindas, terzalimi. Jangan tangisnya mereka, air mata mereka, itu juga akan membuat sedihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ahibba'il kiram, sebagaimana kita tahu dalam sejarah bagaimana Nabi, saudara, begitu penuh kasih sayang kepada para sahabatnya dan penuh kasih sayang terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, saudara. Nah, sepatutnya itu semua menjadi contoh bagi kita sebagai umat yang ingin selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan, insya Allah. Maka itu saya ingin ingatkan semua saudara, siapapun kita, kalau anda jadi pejabat mau sukses, kasihani orang miskin, kasihani rakyat anda. Kalau anda berjuang mau menang, saudara, maka deketi orang miskin, deketi orang susah. Nabi yang pesankan itu. Apa kata Nabi dalam satu hadisnya, saudara? Nabi mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum latunsuruna bi du'afaikum. Sesungguhnya kamu sekalian niscaya pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kejayaan oleh Allah bi du'afaikum, lantaran orang-orang lemah yang ada di antara kamu. Saudara, orang-orang lemah itu kunci kemenangan kita. Orang-orang lemah itu kunci datangnya pertolongan Allah. Orang-orang lemah tersebut, saudara, bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan pertolongan, keberkahan dan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan orang lemah disakiti, sudah lemah ditindas, sudah lemah tidak berdaya, saudara, diintimidasi, sudah lemah terus disakiti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya ingin ajak semua saudara, saya ingin ingatkan kepada semua,
kepada pejabat, kepada rakyat, kepada ulama, kepada santri, kepada semua umat ya ikhwan. Ingat baik-baik, dunia dan isinya cukup memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia yang ada, saudara. Cukup. Allah Maha Adil, Allah Karim. Allah menyediakan dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia. Tapi hati-hati, dunia dan isinya tidak akan pernah cukup, saudara, untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Saudara, manusia begitu banyak, kalau tidak rakus, saudara, dunia dan isinya cukup untuk menghidupi mereka, cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tapi dunia tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kerakusan seorang manusia. Satu manusia rakus saja sudah menjadi musibah di tengah-tengah umat. Bagaimana kalau banyak orang rakus ya saudara? Sifat rakus, serakah, loba, tamak, saudara. Coba kita lihat di kita punya negeri. Berapa banyak oligarki sudah kaya raya, punya gedung-gedung bertingkat, punya mobil serba mewah, rumah luas, hartanya turunan tidak habis. Tapi mereka rakus, mereka serakah, sampai tanah-tanah rakyat kecil tetap mereka incar. Mereka mau usir itu rakyat dari tanah akhirnya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, keserakahan macam ini harus kita lawan. Keserakahan tidak boleh dibiarkan. Keserakahan bisa mengundang bala. Keserakahan, saudara, akan selalu melahirkan kesedihan di kalangan bawah. Maka itu saya ingin ingatkan di sini, saudara, jangan berdalih investasi, saudara, kemudian rakyat kecil ingin diusir. Jangan juga berdalih itu tanah negara. Tanah negara dari mana? Negara ini lahir sejak kapan? Negara ini lahir sejak tahun 1945. Sebelum itu di mana? Sebelum itu tidak ada, negara Indonesia tidak ada, saudara. Sebelum itu rakyat Indonesia di berbagai pulau sudah punya tanah mereka. Mereka sudah punya rumah. Mereka lahir turun-temurun di kampungnya masing-masing, saudara. Mereka lah pemilik tanah-tanah tersebut, saudara. Kemudian tanah mereka dirampas oleh penjajah Belanda, saudara. Belanda datang, sawah mereka, kebun mereka, tanah mereka, lahan mereka, pulau mereka, harta mereka dirampas oleh penjajah Belanda. Kemudian mereka hidup dalam penderitaan, mereka dijajah, saudara, diperbudak. Begitu penjajah Belanda pergi meninggalkan Indonesia, kita berhasil merebut kemerdekaan, saudara. Kita berhasil mengusir penjajah. Mestinya tanah yang dulu milik rakyat diambil oleh penjajah, wajib kembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya, bukan diambil oleh negara, saudara. Kalau tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda semuanya diambil oleh negara, apa bedanya negara dengan penjajah Belanda, saudara? Negara itu wajib melindungi rakyat, mengayomi rakyat, membantu rakyat, menolong rakyat, bukan merampas tanah rakyat. Maka itu saya mengajak semua saudara, hari ini saudara kita di Rempang Melayu sana yang mengalami penderitaan, besok bisa kita di Jakarta yang diusir, saudara. Hati-hati, saudara, hati-hati, jangan kita tidak peduli. Malam yahtamma bi umuri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, mereka tidak termasuk golongan umat Islam. Kita harus peduli, saudara. Mereka sudah tinggal di sana ratusan tahun, turun-temurun. Itu tanah mereka, itu pulau mereka. Lalu dari mana datang-datang negara buat undang-undang, negara datang-datang buat keputusan, dia katakan itu milik negara, itu tanah negara, kemudian rakyatnya harus diusir. Saudara, bukan nggak boleh memindahkan rakyat, bukan nggak boleh merelokasi rakyat, boleh, tapi semua harus ada dasar saling ridho. Bukan dipaksa, dijajah, diusir. Harus ada ganti rugi yang disepakati, saudara. Tidak boleh ada orang yang dizalimi, saudara. Karena itu saya minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, jangan diam. Penderitaan saudara-saudara kita di Rempang Melayu sana, di Barelang, Batang, Rempang sampai Pulau Galang, saudara. Penderitaan mereka harus jadi penderitaan kita, saudara. Duka mereka adalah duka
kita. Jangan biarkan mereka, saudara, dianjing-anjingkan. Jangan biarkan mereka ditangkapi. Jangan biarkan mereka ditandasi. Umat harus bangkit bela orang-orang yang terzalimi, saudara. Takbir. Siap bela orang yang terzalimi. Siap bela rakyat miskin. Siap bela rakyat yang tertindas. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ahiba'il kiram, akhirnya saya ingin menyampaikan pesan kepada oligarki tamak, lobak, rakus, serakah. Hati-hati. Kalau kalian terus buat gaduh, kalau kalian terus memperalat semua perangkat di negara ini untuk memuaskan nafsu serakah kalian, maka akan tiba saatnya rakyat akan bergerak. Kalian akan dilibas oleh rakyat, akan digulung oleh rakyat, akan dihabisi oleh rakyat Indonesia. Siap lawan oligarki musuh, siap lawan oligarki jahat, siap lawan oligarki zalim. Takbir. Sallu ala nabi. Begitu, di akhir amanat saya ini, saya ingin mengajak semua umat Islam dimanapun berada, di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis taklim, di mimbar-mimbar dakwah, banyak-banyak baca sholawat asghilidz zalimin bizzalimin. Saudara, kita mohon kepada Allah. Saudara, mereka udah nggak bisa diperingati, mereka udah nggak bisa dikasih nasihat, mereka terus-menerus bikin gaduh, menindas rakyat. Saudara, kalau memang kita sudah tidak mampu lagi melakukan apa yang bisa kita lakukan, setidaknya ya Allah, kita masih punya keyakinan kalau Allah Maha Mampu dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau kira kalau Allah itu lalai, Allah itu alpa, saudara, dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Enggak, Allah enggak lalai, Allah enggak alpa, Allah enggak buta, Allah enggak tuli. Allah Maha tahu. Allah tahu siapa orang-orang zalim tersebut, saudara. Bersembunyi dimanapun Allah Maha tahu, dan pembalasan Allah sangat pedih. Maka itu baca selawat agar zalimin bizalimin tiap habis sholat, di masjid, di musola, di majlis taklim. Ayo kita mohon pertolongan kepada Allah agar orang zalim dibuat sibuk dengan orang zalim. Orang zalim semuanya dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, dan kita mohon agar kita semua diselamatkan dari kezaliman mereka. Ayo kita berjuang sampai orang zalim menghentikan kezaliman mereka, saudara, agar mereka tahu bahwa ini negeri masih banyak habaib, masih banyak kiai, masih banyak guru, masih banyak ustaz, masih banyak umat Islam yang siap untuk melawan segala bentuk kezaliman. Betul? Siap berjuang, siap berjuang, siap melawan kezaliman. Takbir. Allahumma shalli ala semua wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil
sampaikan pada kesempatan ini, saudara, sekali lagi, yuk kita tanamkan rasa peduli kita. Jangan bikin kita punya nabi sedih, ya kawan. Jangan bikin nabi kita berduka dengan umatnya yang morat-marit, diintimidasi, saudara. Udah gitu di negeri mayoritas Islam, kesedihan nabi akan bertambah lagi. Di negeri mayoritas Islam, umat Islam ditindas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan pemerintah jangan beralasan investasi, nanti lama-lama jadi invasi, saudara. Hati-hati. Jangan. Nanti yang akan membela kita punya negeri bukan negara asing, bukan. Yang akan membela kita punya negeri adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Peluk mereka, rangkul mereka, hibur mereka, senangkan mereka. Kalau memang pemerintah butuh satu lokasi, bicarakan baik-baik dengan mereka. Kalau mereka ridho, diberikan relokasi, ganti rugi yang layak, silakan. Nggak boleh ada paksaan rakyat. Negara jangan jadi musuh rakyat. Negara jangan jadi penindas rakyat. Kalau negara jadi musuh rakyat, negara jadi penindas rakyat, apa bedanya negara ini dengan penjajah Belanda dulu, saudara? Nggak ada bedanya. Kita merdeka dari penjajahan Belanda. Kita ingin kebebasan memiliki tanah, kebebasan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan. Tahu apa yang terjadi sekarang di Rembang? Karena mereka dipaksa diusir. Sejak bulan Agustus kemarin ini, saudara, fasilitas kesehatan di stop, sekolah-sekolah di stop, saudara. Apa? Terus besok listriknya mau diputuskan, besok listriknya mau dimatikan, biar orang nggak bisa tinggal di sana. Hei, jangan biadab kepada rakyat, jangan zalim kepada rakyat, dan rakyat saya minta bangkit berjuang, jangan mau dizalimi oleh siapapun. Siap berjuang, siap lawan kezaliman, siap tegakkan keadilan. Takbir. Sallu ala Nabi. Akhirnya kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah bibarkatil Fatihah wa sirril Fatihah, agar saudara-saudara kita di Rempang Melayu diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan ketenangan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah bi azamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah, supaya orang-orang yang menzalimi mereka dibinasakan oleh Allah, dan supaya oligarki busuk, oligarki jahat, oligarki yang serakah, rakus, tonak, loba, supaya dihancurkan oleh Allah sehancur-hancur. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اجعلنا الفاتحة وأسرار الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة. اللهم ارزقنا نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا وإماما عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلوا بعدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.